قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan, barakallahu fikum. Sebagian manusia di antara kita atau kebanyakan di antara kita mengatakan bahwasanya waktu itu seperti harta dan emas. Akan tetapi di dalam Islam sungguh waktu dia lebih berharga daripada harta dan perhiasan-perhiasan yang ada. Sebab jika harta, perhiasan itu hilang dari diri kita, masih mungkin untuk kita bisa cari kembali. Bahkan kita bisa menambah lebih banyak dari yang sebelumnya. Akan tetapi apabila waktu yang hilang dari diri kita, berlalu hari-hari kita, maka hal tersebut tak akan mungkin pernah kembali lagi di sisi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak mengagungkan tentang keutamaan waktu. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Allah katakan wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia benar-benar berada di atas kerugian. Allah juga Subhanahu wa taala bersumpah wadduha, demi waktu di pagi hari, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap. Di ayat lain Allah bersumpah wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Kemudian Allah juga bersumpah dengan keutamaan waktu. Allah katakan wal laili idza yaksha, apabila malam yang cahayanya telah menutupi siang, wan nahari idza tajalla, dan apabila siang telah terang benderang. Semua ayat ini kaum muslimin menunjukkan bahwasanya waktu adalah perkara yang begitu penting. Karena waktu adalah tempat seseorang bisa beramal soleh di kehidupan dunia ini, sehingga dia bisa memetik hasilnya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ay yadhakkaru aw arada syukura. Allah lah yang menjadikan malam dan siang itu silih berganti di tengah manusia bagi mereka yang hendak mengambil pelajaran atau mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran lain dari ayat ini Allah jadikan malam dan siang
silih berganti di tengah kehidupan manusia, agar mereka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu-waktu mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Rasul katakan, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah oleh kalian 5 perkara kalian sebelum datang kepada kalian 5 perkara. Di antaranya kata Rasul, faraghuka qabla syughlika, waktu luang kalian sebelum datang waktu sibuknya kalian. Di dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ni'matani maqbunun fihi makatsirun minan nas, 2 kenikmatan yang banyak di antara kita lalai darinya, as-sihha wal faragh, waktu sehat dan waktu luang. Oleh karenanya kaum muslimin, para salaf terdahulu mereka sangat perhatian kepada waktu ini. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma nadimtu syai'in ala nadami yaumun gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Tidak pernah aku menyesal, kata beliau, terhadap sesuatu yang lebih besar penyesalanku, di mana satu hari berlalu dariku, matahari terbit atau tenggelam di hari itu, usiaku berkurang, akan tetapi amalanku tidak bertambah. Bahkan beliau mengatakan, inni la abghadur rajul arahu farigon laisa fi syai'in min amalid dunya wala fil amalil akhirah. Sungguh aku membenci seorang yang dia tidak melakukan kebaikan, baik itu untuk dunianya, tidak pula untuk akhiratnya. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menasihatkan kepada kita, ya ibna Adam, innama antal ayyam, idza dhahaba ba'duka dhahaba yaumuk, atau idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan dari hari-hari, yang apabila berlalu satu hari dari kalian, maka berlalu sebagian dari diri kalian. Dan memang benar kaum muslimin, bahwa umur kita adalah kumpulan dari hari-hari, kumpulan dari bulan, yang apabila berlalu hari tersebut, berlalu bulan, berlalu tahun dari kehidupan kita, menunjukkan semakin dekat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang beliau merasa sangat kekurangan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Tatkala beliau melihat para pemuda sekelompok orang berbincang-bincang di malam hari, mereka tertawa-tertawa membicarakan perkara yang sia-sia. Lantas beliau mengatakan, sekiranya waktu-waktu kalian mampu kubeli, maka akan kubeli waktu-waktu kalian. Hal ini disebabkan beliau melihat kurangnya waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin barakallahu fikum, sesungguhnya kita hari ini berada di suatu zaman yang telah datang suatu tamu yang menghampiri seluruh di antara kita. Tak ada di antara kita yang tak dihampiri oleh tamu ini. Dia adalah internet, yang dulunya tidak ada, kemudian dia hadir dengan berbagai macam fitur yang ditawarkan kepada kita, dari YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, dan Facebook dan lain sebagainya. Internet kini telah mengambil sebagian dari waktu kita kaum muslimin. Di satu sisi, internet ini mendatangkan maslahat kepada kita. Betapa banyak urusan-urusan kita termudahkan dengan sebab internet ini. Mudahnya menyambung silaturahmi dengan keluarga, dengan kerabat, mudahnya seseorang untuk menuntut ilmu, mudahnya orang untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan dan dakwah. Di sisi lain, internet adalah musibah terbesar yang menimpa kaum ini hari ini. Berapa banyak orang yang mereka terhabiskan waktu mereka terbuang percuma dengan internet. Tak hanya menghabiskan waktu mereka, mereka juga memaksa menghabiskan waktu orang lain. Berapa banyak di antara kita tatkala mau tidur, yang dia cari hanyalah handphonenya. Dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah atas kehidupan seharian yang telah Allah berikan kepadanya, nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya. Betapa banyak sepasang suami istri yang berada di dalam sebuah kamar, berada di atas satu ranjang, akan tetapi keduanya sibuk dengan gadget-gadget mereka. Betapa banyak anak-anak kita yang mereka lebih betah, lebih cinta berada di sisi gadget mereka ketimbang berlama-lama dengan orang tua mereka,
Dan berapa banyak di antara kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan handphone kita daripada duduk bercanda dengan orang tua kita. Jika memang demikian kaum muslimin, maka internet adalah sebuah musibah terbesar yang menimpa kita hari ini. Dan yang paling menyedihkan lagi, musibah internet tak hanya menimpa orang-orang awam di antara kita, tapi menimpa di kalangan para penuntut ilmu, para pelajar, bahkan para dai waliyadzubillah. Di antara mereka harus men-share semua aktivitas ibadah mereka hanya untuk mendapatkan pengakuan dari pengikut-pengikut mereka, hanya akan mendapatkan jempol-jempol dari orang-orang yang menambahkan teman kepada mereka. Sedikit sekali amalan yang tersembunyi dari mereka. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabi'an min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan seluruh amalan solehnya, maka hendaknya dia sembunyikan amalan-amalan tersebut. Bahkan Nabi SAW memuji seseorang yang dia bersedekah dalam keadaan tak ada manusia mengetahuinya. Rasul katakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah akan berikan mereka naungan yang tak ada naungan di hari kiamat nanti kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'mal yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Seorang yang dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, bahkan saking sembunyinya apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Musibah lain yang menimpa kita adalah orang-orang menukilkan kembali pujian-pujian, menukilkan kembali permasalahan-permasalahan umat yang besar, yang hal tersebut membutuhkan analisa-analisa yang mendalam, saling berbalas komentar pada perkara-perkara yang mereka tak mempunyai ilmu di dalamnya. Hari ini kaum muslimin, internet adalah suatu musibah yang besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya waktu ini adalah sebuah kenikmatan yang setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang seluruh waktu-waktu kita, kemana kita habiskan waktu ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Akan bergeser kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang usianya, kemana dia habiskan ketika dia beranjak balik, tumbuh menjadi remaja, kemudian mencapai dewasa, hingga usang tubuhnya menjadi tua. Allah akan tanya setiap detik yang kita lalui kaum muslimin. Wa an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita, kemana kita habiskan jasad ini. Waktu-waktu kuat kita ketika kita berolahraga untuk menguatkan tubuh kita, lantas kita habiskan kemana kekuatan itu? Allah akan tanya semuanya. Wa an malihi min aina iktasaba wa aina wada'ah, tentang harta kita, dari mana kita dapatkan harta tersebut dan di mana kita belanjakan hal tersebut. Wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmu yang telah kita pelajari selama ini, untuk apa kita mengamalkannya kaum muslimin. Di zaman ini orang-orang yang menggunakan media sosial sangat senang dan hobi untuk saling memberi komentar. Padahal komentar, baik perkataan maupun tulisan, sama hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang mereka di dunia nyata tidak berani berkata-kata, tatkala begitu berseluncur dunia maya, mereka meluapkan semua isi pikiran mereka di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada sesuatu yang terucap
baik itu ucapan maupun tulisan, kecuali di sisinya ada Raqib dan Atid yang mencatat semuanya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih mengiris hati kita. Berapa banyak di antara kita tatkala berada di keramaian, dia tampakkan kesolehan, dia tampakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala dia bersendirian, tak ada mata yang memandangnya kecuali pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri dan anaknya yang ada di dalam rumahnya tak mengetahui maksiat yang dia lakukan dengan gadgetnya. Ittaqullah, bertakwalah kaum muslimin. Kami ingatkan kepada diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthila jibalati bidha. Sungguh kata Rasul, ada suatu kaum dari umatku ini yang mereka di hari kiamat nanti datang dengan membawa pahala yang begitu banyak, membawa pahala solat, membawa pahala sedekah, membawa pahala puasa, membawa pahala birrul walidain, membawa pahala menyentuhnya akatim dan kebaikan-kebaikan lainnya. Fayaj'aluhallahu haba'an manthura. Akan tapi Allah jadikan seluruh pahala yang banyak tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Maka sahabat Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Sifatkanlah mereka kepada kami ya Rasul, jelaskan kepada kami ciri-ciri mereka agar kami tidak tergolong seperti mereka dalam keadaan kami tidak mengetahui. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun." Mereka adalah saudara-saudara kalian, dari golongan kalian, dari kulit kalian. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum ikhwanun, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Akan tapi mereka adalah sebuah kaum yang apabila mereka bersendirian, tak ada mata yang memandang mereka, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah wal afiyah. Kaum muslimin, dan yang terakhir kami ingatkan tentang seluruh waktu-waktu kita ini akan ditanya dan akan dihadirkan di hadapan kita di hari kiamat nanti. Tatkala Allah bersumpah di surat At-Takwir dengan sumpah yang banyak dan menjelaskan sederet peristiwa-peristiwa besar tentang hari kiamat, Allah menutup dengan ayat, "Alimat nafsum ma ahdarat." Sungguh setiap jiwa dia akan melihat apa yang telah dia lakukan semasa hidupnya di akhirat nanti. Bahkan Allah katakan, "Wa udi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi." Dan orang-orang mereka tatkala diletakkan catatan amalan timbangan di hadapan mereka, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, kalian melihat para pendosa berdiri dengan sangat ketakutan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, "Ya laitana ma li hadzal kitab." Sungguh celaka kami, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tersisa kecuali yang besar maupun yang kecil, semua hadir di dalam catatan ini. Kaum muslimin, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dari maksiat tatkala kita bersendirian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis shalah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله